Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami itu tentang hak asasi manusia. Silakan, saya Luciana sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nina Darmayanti dan Sucia Ersa. Baiklah, selanjutnya pembaca pertama yang akan dibacakan oleh Sucia Ersa. Kepada Sucia Ersa dipersilakan. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah yang langsung diterima manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh pemerintah dan hukum. Menurut John Locke maupun Kuncoro Purbor Pranoto, hak asasi adalah hak yang diperoleh dari Tuhan menurut kodrat dan hakikat setiap manusia, sebab hak asasi bersifat suci. Dan berbeda dengan David Bentham dan Kevin Boyle, menurut mereka hak asasi adalah kebebasan setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut Maria Budiarjo, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir ke dalam kehidupan masyarakat. Karena sifatnya yang universal, setiap orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin. Dengan demikian, semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Selanjutnya, yaitu macam-macam HAM atau hak asasi manusia. Macam-macam HAM dibagi menjadi 5. Yang pertama, bidang secara pribadi. Yang kedua, di bidang politik. Yang ketiga, di bidang hukum atau peradilan. Yang keempat, di bidang ekonomi. Dan yang kelima, di bidang sosial budaya. Yang pertama, bidang secara pribadi artinya setiap individu memiliki hak yang sama. Yang kedua, di bidang politik artinya setiap orang berhak untuk ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Yang ketiga, bidang hukum atau peradilan artinya setiap individu memiliki hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Yang keempat, di bidang ekonomi, artinya semua orang memiliki hak kebebasan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi bagi masyarakat tanpa adanya sebuah gangguan. Yang kelima, di bidang sosial budaya, setiap individu berhak untuk menjalankan kehidupan sosial dengan aman dan nyaman serta hak untuk melestarikan dan mengembangkan budaya. Baca yang kedua akan dibacakan oleh Nina Darmayanti. Kepada Nina dipersilakan. Itu sejarah hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia merupakan problematika yang urgensial atau universal. Perjuangan mengenai penegakan hak asasi manusia sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Untuk menghapuskan sistem perbudakan kaum Yahudi di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Perkembangan hak asasi manusia di dunia diantaranya yaitu yang pertama, menurut Magna Carta pada tahun 1215, pada abad ke-12, Inggris John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Perbuatan John Lackland terjadi pemberontakan dari para bangsawan. Solusi dalam konflik tersebut dikenakan dengan Magna Carta yang berisi menghilangkan kekuasaan absolut raja. Kedua adalah menurut Possession of Right pada tahun 1628. Possession of Right merupakan sebuah tuntunan kepada Raja Charles di hadapan para almen yang terdiri dari utusan rakyat. Yang ketiga adalah menurut Bill of Rights pada tahun 1689. Menurut Bill of Rights, manusia pada dasarnya memiliki kesetaraan terhadap hukum. Gagasan tersebut memperkuat terciptanya negara hukum dan sistem demokrasi. Yang selanjutnya adalah Declaration of Independence pada tahun 1776. Istilah human right dalam Declaration of Independence menjadi puncak perjuangan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi Prancis memiliki tujuan untuk membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan
dari kekuasaan totaliter Raja Prancis. Selanjutnya adalah Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1949. Berbagai negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris, Prancis merumuskan tentang konsep hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia mengalami masa penjajahan selama berabad-abad. Pada zaman penjajahan terjadi berbagai bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Pada zaman penjajahan, Belanda rakyat Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 setara sosial. Ketiga setara sosial tersebut yaitu masyarakat Eropa sebagai kelas pertama, terus masyarakat timur asing, di dalamnya ada Cina, India, dan Arab sebagai kelas kedua, dan masyarakat pribumi sebagai kelas ketiga. Stratifikasi sosial tersebut memiliki dampak yang sangat luas. Stratifikasi yang berujung pada tindakan diskriminatif kepada manusia inilah yang bertentangan dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Pengembangan hak asasi manusia di Indonesia. Konsep mengenai hak asasi manusia di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama, proklamasi. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu Pancasila. Yang pertama adalah proklamasi. Proklamasi merupakan sebuah tonggak awal dalam semangat dan upaya menegakkan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahwa merdeka adalah hak segala bangsa. Menurut Noto Nagoro, manusia sebagai individu mempunyai hak kodrat dan hak moral untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Yang terakhir adalah Pancasila. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila diperpijak pada sila kedua dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep hak asasi manusia dalam Pancasila ini lebih fundamental apabila dijabarkan lebih lanjut dari perspektif fisiologis. Saya akan membacakan salah satu contoh kasus HAM, yaitu tragedi di Talang Sari, jangan ditelan pandemi. Tahun ini tepat 32 tahun terjadinya peristiwa Talang Sari. Komitmen bersama untuk memulihkan hak-hak korban serta langkah advokasi perlu dilanjutkan agar keadilan hukum dapat diraih. Perdamaian bersemi melalui forum dialog dan komitmen bersama untuk memulihkan hak-hak korban tragedi di Talang Sari pada tahun 1989 yang diadakan pada Desember 2020. Upaya pemulihan terhadap korban perlu dilanjutkan dengan langkah advokasi agar keadilan hukum juga dapat diraih. Di pertengahan Desember 2020 diadakan forum dialog di Dusun Subing Batu 3, Desa Raja Basalama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dalam momen tersebut, hadir paguyuban keluarga dan korban Talang Sari Lampung dan tim terpadu penanganan HAM berat Kemenkopol Hukum RI, pemerintah Provinsi Lampung serta pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Mereka menandatangani komitmen bersama untuk memenuhi dan memulihkan hak-hak keluarga dan korban tragedi Talang Sari pada tahun 1989. Simpulannya, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ciri pokok hakikat hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Hak asasi manusia merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila sila kedua. Hak asasi manusia dalam Pancasila harus selalu ada keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu sesuai dengan hakikat kehidupan manusia. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.